Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastia Fauzan Cecarias. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi. Antropologi merupakan ilmu tentang kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Dalam pengertian yang lain, antropologi merupakan ilmu tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus sebagai makhluk sosial. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi sosial budaya. Antropologi fisik mencangkup perkembangan fisik dan perilaku manusia, yaitu cara manusia beradaptasi pada lingkungannya. Dalam antropologi fisik ini, perkembangan manusia ditinjau secara biologis menurut evolusinya dan dengan keistimewaan dan potensi yang telah ada dalam diri manusia tersebut. Sedangkan antropologi sosial budaya mencangkup bagaimana manusia berpikir dan bertindak dalam lingkungan sosialnya atau dalam suatu masyarakat dan dalam aspek kebudayaannya. Kemudian berlanjut ke fase ketiga, yaitu sekitar awal abad 20. Nah, pada saat itu, ilmu antropologi sudah digunakan menjadi ilmu terapan praktis, yaitu digunakan oleh bangsa Eropa untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial. Kemudian berlanjut ke fase keempat atau fase terakhir, yaitu ilmu antropologi sudah berkembang secara luas dan metode ilmiahnya digunakan untuk mengkaji berbagai hal, mulai dari aktivitas masyarakat, kemudian keberagaman, karakteristik kebudayaan, dan tentunya untuk mengkaji tentang pendidikan. Seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, ilmu antropologi pun mengalami perkembangan. Jadi, pada perkembangan awalnya atau pada fase pertama ini berawal dari ketertarikan bangsa Eropa untuk mengeksplorasi dunia. Jadi, pada awal abad ke-15, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Nah, segala hal yang mereka temui dalam perjalanannya itu mereka catat di buku harian atau jurnal perjalanan. Kemudian mereka mencatat segala hal yang mereka temui mengenai suku asing. Kemudian dari penemuan mengenai suku asing tersebut, mereka catat yaitu mulai dari bahasa, kemudian ciri fisik, struktur masyarakat, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan mengenai suku asing tersebut disebut bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Kemudian berlanjut ke fase kedua, yaitu sekitar awal tahun 1800. Nah, saat itu, bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa ini mulai disusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Jadi, disusun berdasarkan cara berpikir dari tingkat primitif hingga cara berpikir tingkat tinggi. Kemudian, di tahun 1860, muncullah gagasan mengenai ilmu antropologi. Lalu apa sih perbedaan landasan sosiologis dan landasan antropologis pendidikan?
Jadi, kelandasan sosiologis pendidikan yaitu aplikasi metode sosiologis dalam mengkaji atau mengatasi masalah pendidikan. Sedangkan landasan antropologis pendidikan yaitu aplikasi metode antropologis dalam mengkaji atau mengatasi masalah pendidikan. Kemudian perbedaan lainnya yaitu dalam objek studi eh, ilmu sosiologi dan ilmu antropologi ini berbeda. Kalau ilmu antropologi dia eh, mengkaji manusia secara personal gitu. Kalau ilmu sosiologi dia mengkaji masyarakat atau sosial. Perkenalkan, nama saya Inggit Anggraeni. Di sini saya akan menjelaskan manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, seorang pendidik harus mengetahui landasan antropologi dalam menjalankan proses pendidikannya. Nah, kenapa sih landasan antropologi tersebut penting dalam pendidikan? Penting karena setiap manusia itu pastinya memiliki perbedaan, di mana seorang pendidik pun harus memahami latar belakang siswanya, yaitu latar belakang keluarga, budaya, ataupun latar belakang lingkungan siswa agar proses pendidikan pun bisa berjalan dengan baik dan efektif. Nah, kemudian antropologi dalam pendidikan ini pun memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat secara universal, maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita miliki tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari antropologi, tentunya wawasan kita pun akan luas, di mana memperluas wawasan kita terhadap pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya di Indonesia yang memiliki kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga hal ini pun akan menimbulkan rasa toleransi yang tinggi di dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problematika dalam masyarakat, serta memiliki atau menimbulkan rasa kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat. Serta kemudian kita pun mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang kelima, dengan mempelajari antropologi ini, hal ini dapat menjadikan bangsa Indonesia itu memiliki rasa atau jiwa nasionalis. Terakhir, dengan mempelajari antropologi, hal ini juga bisa membuka diri kita tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga kita pun bisa menghargai kebudayaan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, perbedaan geografis itu disebabkan oleh faktor geografis, seperti letak daerah. Misalnya, ada yang namanya daerah pegunungan, daerah pantai, daerah tropis, daerah subtropis, daerah subur, daerah tandus, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pengaruh daerah subtropis terhadap pola kerja manusia akan berbeda dengan pola kerja manusia yang ada di daerah tropis. Nah, pada daerah subtropis ada musim di mana manusia itu akan tidak dapat bekerja secara penuh, terutama pada musim dingin, sehingga keadaan ini pun akan memaksa manusia yang ada di daerah subtropis tersebut untuk mempersiapkan cadangan makanan untuk musim dingin. Nah, sama halnya juga dengan masyarakat di daerah gersang. Mereka pun akan bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan hidupnya karena lingkungannya gersang, berbeda dengan daerah yang subur. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi nilai budaya yang dianut oleh warga negara masyarakat, di mana hal ini juga akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung di masyarakat yang bersangkutan. Sebab proses pendidikan itu tidak dapat terlepas dari faktor geografis dan sosiokultural masyarakatnya. Landasan antropologi ini juga digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakatnya di bidang pendidikan juga.
Nah, perbedaan-perbedaan tersebut itu membuat kebudayaan yang mereka miliki pun akan berbeda, baik dalam ide-ide, pola tingkah laku, maupun kebudayaannya. Nah, sebagai contoh lain, di daerah subur di Indonesia seperti daerah pedesaan yang sumber-sumber alamnya itu relatif mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membuat masyarakatnya itu memiliki sifat murah hati, gotong royong yang tinggi. Berbeda dengan daerah perkotaan, di mana manusianya itu harus berusaha lebih giat lagi, lebih keras lagi untuk mempertahankan hidupnya. Maka daerah perkotaan pun atau manusia-manusia yang ada di daerah perkotaan pun cenderung memiliki sifat gotong royong yang rendah. Bahkan sifat individualisnya pun akan meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Meli Driani. Di sini saya akan membahas materi mengenai implikasi dan aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki batas wilayah yang sangat luas. Keanekaragaman suku-suku bangsa di Indonesia berkembang sesuai dengan daerah geografis ketika masyarakat tersebut pertama kali berada di Indonesia. Contohnya itu ada suku Sunda, suku Dayak, suku Jawa, dan lain sebagainya. Adanya lingkungan geografis yang berbeda-beda akan menyebabkan perubahan pada tingkah laku, bahasa, kebiasaan-kebiasaan perilaku masyarakat, serta sistem nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh setiap suku bangsa. Pendidikan yang dari dulu merupakan proses transmisi dan transportasi kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat akan terjadi perbedaan di setiap masing-masing suku bangsa dalam hal pelaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan sebagai bahan pengembangan kurikulum. Poin yang kedua yaitu keterlibatan partisipasi masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan juga ikut menilai hasil belajar. Poin yang ketiga yaitu pemberian pendidikan kecakapan hidup. Apa sih pendidikan kecakapan hidup itu? Nah, di sini pendidikan kecakapan hidup itu merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar fungsional, seperti membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Poin yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis budaya lokal. Metode ini diterapkan melalui muatan lokal. Materinya pun disesuaikan dengan potensi lokal daerah masing-masing di sekitar sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cinta rasa tanah air, dan dapat mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain. Poin yang kedua yaitu metode pembelajaran karya wisata. Metode ini sangat penting bagi siswa karena metode ini membantu mereka dalam memahami kehidupan real dalam masyarakat beserta dengan masalah-masalahnya. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran dengan modeling. Modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan guru atau model sebagai objek belajar perubahan tingkah laku yang kemudian ditiru oleh siswa. Modeling ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa itu sendiri. Saya Niki Firdaus Emilatismana, NIM 1908190. Kali ini saya akan mempresentasikan slide tentang kontekstualisasi pendidikan antropologi di Indonesia. Hakikat pendidikan menurut antropologis. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses transformasi nilai dan kebudayaan dan dari generasi satu kepada generasi selanjutnya. Karena itu, proses pendidikan akan terkait erat dengan latar belakang budaya tempat proses pendidikan tersebut berlangsung. Menurut D.M. Brock 1988, secara tidak langsung, pendidikan berbasis budaya ini
akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan membentuk masyarakat seutuhnya. Dengan demikian, fungsi pendidikan sangat penting dalam melestarikan budaya dan menjadikan manusia berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan juga budaya lokalnya tersendiri. Sehingga manusia masih memiliki wawasan budaya setempat tanpa harus melupakan budaya asli lokalnya. Berikan pula perbedaan kebudayaan baik dalam wujud ide-ide, pola pikir, tingkah laku, dan juga kebudayaan itu sendiri. Karena itu, terutama di pedesaan, di mana kebutuhan hidup dari alam sekitar relatif lebih mudah didapatkan, pesan gotong royong antar warga masyarakat sangat tinggi. Sedangkan sebaliknya di daerah perkotaan, di mana manusia harus berusaha lebih giat dan keras untuk mempertahankan hidupnya, maka peranan gotong royong itu makin menipis dan perasaan individualistisnya semakin tinggi. Hal-hal tadi juga mempengaruhi sistem nilai budaya yang dianut oleh warga masyarakat, yang dengan sendirinya akan berpengaruh dengan atau terhadap proses pendidikan yang berlangsung, karena proses pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungan geografi sekitar dan sosiokultural masyarakat. Studi antropologi ini selain untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, di negara-negara yang telah membangun, sangat diperlukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pembangunan dan juga pengembangan masyarakat. Jadi pendidikan perlu dilandasi oleh antropologi, karena melalui antropologi pula bisa membuka diri tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan menghargai kebudayaan tersebut. Yang ketiga, dalam mempelajari antropologi akan memperkuat wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai beragam budaya, beragam ras, beragam suku bangsa yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan, menyedihkan, maupun mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Dari manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa antropologi ini dapat menjadikan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis. Implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Proses pendidikan bangsa sebelumnya telah ada sebelum kedatangan para penjajah dan memiliki antropologis yang kuat. Setelah bangsa Eropa datang, maka diintroduslah suatu sistem persekolahan yang ada di dalam itu adalah kurikulum yang diatur oleh tim pengembangan dari luar. Kurikulum yang sudah diterapkan pada masing-masing daerah berdampak pada perkembangan pengetahuan yang berbeda dan mempengaruhi kemajuan masyarakat. Hal ini tentunya berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Masyarakat perkotaan memberikan pendidikan anaknya mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sedangkan pada masyarakat pedesaan, melanjutkan pendidikan lebih tinggi itu merupakan permasalahan karena tingkat ekonomi penduduk yang masih minim, kesadaran orang tua akan pendidikan masih kurang, dan akses ke sekolah atau lembaga pendidikan terbatas. Melihat permasalahan tersebut, maka peranan pendidikan sangat penting, khususnya penyusunan kurikulum oleh suatu pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Melia Deliana Nursahle. Di sini saya akan membahas tentang antropologi dalam pendidikan. Seperti telah kita ketahui ya, bahwa ilmu antropologi di Indonesia ini telah sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun. Ilmu antropologi juga berperan penting loh dalam pembangunan di Indonesia. Lantas bagaimana sih kok bisa ya ilmu antropologi ini
berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Nah, dalam hal ini, para antropolog itu harus menguasai teori-teori pembangunan yang akan mengambil kebijakan-kebijakan nantinya. Nah, antropologi dalam pembangunan nasional juga ditinjau dari 3 poin utama. Yang pertama, peran antropologi di Indonesia itu sendiri. Nah, peran antropologi harus sesuai dengan jadi diri bangsa kita. Yang kedua itu ada pengembangan sistem pendidikan antropologi di Indonesia. Dari sini sistem itu kan terus berkembang ya setiap tahun gitu kan. Kita juga harus melihat nih apakah sistem yang telah kita terapkan di daerah, misalkan sistem pendidikan di daerah itu seperti ini, apakah sistem pendidikan di daerah kota itu seperti ini, misalkan. Itu juga menjadi perbandingan ya, atau pertimbangan kita gitu, apakah sistem yang telah kita tetapkan itu sudah sesuai atau belum. Yang ketiga ada pembangunan Indonesia. Yang ketiga ini akan kita bahas nanti setelah ini. Terus, para antropolog harus memperhatikan 5 aspek dalam mengambil kebijakan. Yang pertama adalah Pancasila. Kenapa sih kok Pancasila dimasukin atau kok kita mengacu pada Pancasila? Karena kan seperti yang kalian tahu juga kan, kalau misalkan Pancasila itu sudah menjadi dasar negara gitu. Nah, barang tentu dong kalau misalkan kita mau ngambil kebijakan atau memutuskan kebijakan itu harus menyesuaikan dengan Pancasila. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Yang keempat itu ada Pelita. Dan yang kelima adalah kebijakan-kebijakan departemen. Apa sih yang dimaksud dengan Pelita? Pelita itu adalah pembangunan 5 tahun. Jadi setelah presiden atau pemerintah mencadangkan nih kayak 5 tahun ke depan kita akan membangun ini, dan 5 tahun ke belakang kita telah membangun ini. Nah, itu menjadi perbandingan juga atau pertimbangan nantinya dalam membangun negara ini. Jika antropologi pendidikan ini diintegrasikan dengan dalam pembelajaran peserta didik, maka fokus utama dari antropologi ini adalah untuk menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang dapat bersaing secara global nanti. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan atau menyiapkan lulusan-lulusan yang dapat berdaya saing secara global. Yang pertama itu peningkatan kualitas SDM. Nah, peningkatan kualitas SDM itu bisa melalui dengan pendidikan yang berkualitas. Sebagai contoh dalam memilih guru gitu yang terbaik, misalkan guru yang sudah profesional kayak gitu. Yang kedua, mengkaji upaya strategis dalam perbaikan pendidikan. Kalau dalam mengkaji itu, misalkan kita strategis pendidikan di Indonesia itu mau seperti apa sih? Sebagai contohnya ya, yang telah kita laluin pasti pernah ngerasain juga kan, kayak kurikulum tahun 2013 atau misalkan adanya full day school. Nah, apakah full day school ini sudah memenuhi kebutuhan kita sebagai peserta didik atau misalkan malahan full day school ini memberatkan kita gitu. Nah, itu juga harus dikaji ulang gitu. Bagaimana sih sistem yang akan kita kembangkan nanti di Indonesia. Yang ketiga itu, ini poin penting banget. Pendidikan harus membawa kesadaran dalam berperilaku moral agar mencerminkan dalam bermasyarakat. Maksudnya di sini, pendidikan itu tidak hanya sebagai peningkatan akademis saja, misalkan mendapatkan nilai 100 saja, mendapatkan nilai A saja, penghargaan dan lain-lain. Tetapi pendidikan juga harus mengubah moral kita, mengubah perilaku kita dan sudut pandang kita gitu. Sebagai contoh hal kecil saja, misalkan di daerah ada kita tuh lagi jalan kaki, misalkan ada orang yang lebih tua gitu. Kalau dalam budaya adat Sunda, misalkan saya contohkan karena saya orang Sunda, misalkan kita tuh kan lebih baik untuk mengucapkan punten atau misalkan senyum, salam, sapa. Itu kan merupakan hal-hal kecil, tetapi jika dilakukan itu sangat bermakna nanti ke depannya, seperti itu. Nah, mengacu kerangka kualifikasi nasional. Mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI, dan standar nasional pendidikan tinggi SNDT, karakteristik lulusan yang harus dimiliki adalah ada 3. Yang pertama itu eksistensi potensi diri. Maksudnya di sini eksistensi potensi diri itu seperti apa? Setiap individu atau setiap manusia itu mempunyai potensi diri yang berbeda gitu masing-masingnya. Misalkan saya itu bakatnya itu bermain musik. Nah, kenapa sih nggak kita kembangkan bermain musik kita itu kayak gimana? Misalkan, aku tuh bakatnya atau enggak, aku tuh minatnya pengen berwirausaha deh kayaknya. Nah, kenapa enggak gitu? Itu juga akan menjadi membantu gitu, menaikkan kualifikasi nanti gitu, dan akan menghasilkan suatu inovasi ke depannya.
Terus yang kedua itu ada executive intelligence. Di sini juga kita harus mengembangkan nih bagaimana sih cara kita memimpin, misalkan memimpin sudah skala besar, misalkan nih memimpin perusahaan atau enggak memanage organisasi-organisasi kecil kayak gitu, itu penting banget. Terus yang ketiga juga ada pengetahuan, mindfulness, behavior, dan lain-lain. Di sini juga bukan hanya pengetahuan aja nih yang harus dikembangkan, tetapi dari sikap kita, perilaku kita juga harus dinilai penting untuk menciptakan pembangunan nasional ke depannya. Yang terakhir itu aku dapat quotes dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, dengan begitu kita tahu ya bahwa pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional gitu. Ketika pendidikan di Indonesia sudah baik, maka pembangunan pun akan berjalan dengan lancar gitu. SDM yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik juga akan menghasilkan sumber daya manusia juga yang baik kayak gitu.